الحمد لله الذي لم يزل علينا قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وهدى وصلاحا يا رب العالمين. معاشر المسلمين, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, uhayyikum bi tahiyyati al-Islam, tahiyyati ahli al-jannah. Saya menyambut bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dengan sapaan penduduk Islam, sapaan para ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, memohon ampun kepadanya atas segala dosa yang telah kita lakukan. Salawat beriring salam, tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati fajlisu, wa fi riwayatin faq'udu." Tatkala Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya, Nabi SAW pun mengatakan kepada mereka, apabila kalian melewati taman dari taman surga, mampirlah dan duduk di situ. Nah, para sahabat bingung, belum masuk ke logika mereka. Kaki mereka masih menginjak dunia. Tapi Nabi mengatakan, kalau kalian melewati taman dari taman-taman surga, fajlisu, maka duduklah di situ. Akhirnya, karena penasaran dengan hal tersebut, ternyata ada taman surga di dunia. Bertanyalah para sahabat, wa man riyadul jannah ya Rasulullah, dan apa taman dari taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, majalisud dzikr, majlis zikir, majlis yang di dalamnya disampaikan peringatan, majlis yang di dalamnya dikaji kalamullah dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah seseorang apabila hadir di taman dari taman-taman surga ini, sebagaimana taman di dunia itu biasanya ada adab, ada peraturan yang diletakkan. Contoh, nggak boleh buang sampah gitu, atau nggak boleh makan sembarangan dan lain sebagainya. Maka tatkala kita berada di taman dari taman surga di dunia, itu juga ada adab-adabnya. Salah satu atau beberapa adab-adab yang harus kita miliki adalah agar, kata para ulama, agar ilmu itu bisa bermanfaat bagi diri kita, adalah menjaga suasana kajian atau majelis ilmu itu tetap tenang, tidak boleh ribut, menjaga posisi duduk kita agar tidak mengganggu yang lain. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh seseorang mengangkat suaranya lebih dari Rasulullah. Karena Nabi SAW ketika turun amal, akan dihapus amal-amal kalian kalau kalian mempunyai suara lebih tinggi dari Rasulullah. An yahbatu a'malakum. Para sahabat yang mendengar hadis ini, dia menangis. Kenapa? Karena dia adalah jahuriyatus saut, adalah orang yang suaranya sering tinggi di zaman Nabi. Karena dia ditugaskan terkadang berkhutbah menggantikan Nabi. Dia menangis mendengar ayat ini tatkala ayat ini turun, bahwa tidak boleh seseorang melebihi suaranya daripada suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, di antara bentuk meninggikan suara terhadap Nabi, walaupun Nabi telah tiada, apabila dibacakan hadisnya, kemudian kita ngobrol sendiri atau lebih tinggi suara kita dari hadis yang dibacakan, itu di antara bentuk kita melebihi suara Nabi walaupun Nabi telah tiada. Maka hendaklah seorang menjaga adab-adab. Nabi SAW mengisahkan tentang kisah
haula'i thalathatun nafar, 3 orang yang datang ingin mengikuti majlis Nabi. Faja'a wahid fadakhala fil amam wa amma ath-thani fanzawa fi akhir al-masjid wa amma ath-thalith fa'a'rad. Nabi SAW mengatakan, mengkisahkan kepada sahabat, suatu ketika tatkala aku mengisi pengajian muhadarah, kata Nabi, ada 3 orang yang datang ke majelisku. Masuk yang pertama, dia duduk di paling depan, kemudian dia mendengarkan. Wa amma tsani, yang kedua, dia duduk fi nahiyah, di pojok majelis, tapi tetap mendengar, mustami'an. Adapun yang ketiga, dia masuk, dia lihat kondisi pengajian, dia balik kanan, pulang kembali. Kata Nabi SAW, fa'amma hada fa'awahu Allah, wa amma daka fastahya Allahu min, wa amma ats-tsalitsa fa'a'rad Allahu anhu. Kata Nabi SAW, adapun yang ini, kata Nabi, dia mendekat kepada Allah, mendengar, maka Allah pun akan mendekat dengannya, akan menjaganya, akan memberikan dia pemahaman. Adapun yang onono, kata Nabi, yang di sana di pojok majelis, fastaha, dia malu-malu, maka Allah pun lebih malu. Allah juga malu memberikan dia ilmu. Wa amma ats-tsalitsa fa'a'rad, adapun yang ketiga dia berpaling, fa'a'radallahu anhu, Allah juga berpaling dari dirinya. Maka ternyata di majelis itu ada adab-adabnya. Keberkahan ilmu atau pemahaman yang kita dapat tergantung adab-adab kita, kata para ulama. Makanya sebaik-baik yang mencontohkan adab-adab adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah, kita telah memasuki pembahasan awal dari kitab Siyam, atau kitab yang berbicara mengenai kajian tentang pembahasan mengenai puasa. Untuk mengingat kembali, di sini penulis telah meletakkan di pembahasan yang pertama mengenai rukun-rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3, 2 diantaranya disepakati dan 1 yang diperselisihkan. 2 diantaranya ini mengenai waktu dan menghindarkan hal-hal dari membatalkan puasa, ini 2. Dan yang ketiga adalah niat, ini yang diperselisihkan. Adapun mengenai waktu berpuasa ini, kita telah membahas kemarin 1 tema mengenai waktu berpuasa, dan insya Allah hari ini kita akan masuk ke rukun yang kedua biidznillah, yaitu dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Baik, mengenai waktu berpuasa, sebagai pengingat bahwasannya kemarin apabila pada tanggal ke-29 bulan Sya'ban itu hilal tidak dilihat dikarenakan awan yang tertutup atau langit yang mendung, maka di sini ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Jumhur ulama mengatakan bahwasannya hendaklah mereka menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Pendapat 3 pendapat secara global, 4 pendapat secara inti. Pendapat yang kedua pendapat Ibnu Umar dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasannya itu hari ke-29. Fadayyiqu, maksudnya adalah itu masuk ke hari 29 dalam bulan Sya'ban, disempitkan ke hari itu. Dan inilah yang dinamakan Yaum Syak menurut Ibnu Umar, hari yang diragukan. Kemudian pendapat ketiga dan keempat semua mereka setuju. Mutarrif Ibn Syakhir dan Ibnu Suraij dari ulama Syafi'i mengatakan bahwasannya ini masuk ke hitungan hisab, ke hitungan. Dan yang telah kita rujihkan kemarin berdasarkan pemahaman kita terhadap ilmu usul,
apabila terdapat dua hadis, maka hendaklah jalan yang pertama dilakukan adalah apa, jemaah sekalian? Digabungkan al-jam'. Fa idza ta'azzara al-jam', kalau tidak mungkin untuk digabungkan, maka hendaklah seorang pindah ke an-nasikh wal mansukh, mana yang lebih dahulu dan mana yang paling akhir. Jadi contoh saja, ada dua hadis bertentangan. Nabi SAW katakan pada saat pertama kali halal, berlalu waktu Nabi katakan haram, maka yang diambil yang mana? Yang paling akhir keluar. Kenapa? Karena itu sebagai penghapus hukum yang awal. Karena yang terakhir Nabi sabdakan itu sebagai hukum yang harus dijalankan. Adapun yang kemarin Nabi sudah membatalkan hukum tersebut sebagaimana hukum ziarah kubur. Dahulu Nabi melarang. Jelas-jelas Nabi SAW melarang keras bagi mereka yang ziarah kubur. Tapi setelah berlalu zaman, Nabi SAW menghapus hukumnya dengan sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian dari menziarahi kubur, maka sekarang perintah, maka ziarahlah. Nah, ini merupakan penghapus dari atau nasikh dari hadis yang lama. Ini jalan yang kedua. Dan jalan yang ketiga, apabila tidak bisa juga, kita nggak ngerti, nggak tahu mana perkataan ini atau pembahasan ini mujtahid, para ulama yang membahas. Ternyata dicari oleh para ulama, tidak ketemu nih mana hadis yang awal dan yang akhir. Nggak bisa juga, maka at-tarjih. Yang merujihkan siapa? Mujtahid, para ulama. Yang satu lebih baik dari yang satu. Diambil salah satu hadis itu yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir at-tawaqquf. Kalau tidak bisa juga untuk memilih salah satu dari hadis yang bertentangan ini, maka berhenti, tidak memilih salah satu sampai seorang mujtahid atau ulama dibukakan ilmunya oleh Allah. Sampai dia ketemu ilmunya baru dia bisa memilih. Kalau sebelum dia bisa memilih, mampu untuk memilih salah satu, maka dia diam, tidak mengamalkan. Jelas, jadi yang lebih kuat riwayat yang global, hadis Nabi yang mengatakan hendaklah kalian memperkirakan saja, dibawa ke banyak hadis dengan berbagai riwayat yang mengatakan bahwasannya hendaklah kalian melengkapi 30 hari. Jadi hadis ini yang menafsirkan hadis Nabi yang lain yang mengatakan hendaklah kalian hitung atau kalian perkirakanlah. Dua hadis telah saya bacakan kemarin, saya tambahkan riwayatnya. Yang pertama, dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, fa in hala bainakum wa bainahu sahab fakammilu iddat 30. Ini hadis lain yang menguatkan hadis yang satu itu. Kalau seandainya kalian terhalangi antara melihat hilal dengan awan, tertutup awan, maka hendaklah kalian menyempurnakannya menjadi 30. Ini hadis riwayat lain yang menguatkan. Riwayat yang kedua, riwayat Indan Nasa'i. Riwayat dalam kitab Imam An-Nasa'i. Fa in hala bainakum wa bainahu dhulman fa akmilu iddata 30 fala tasiru Ramadan bi yawmin min Sya'ban. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan riwayat An-Nasa'i dikatakan apabila kalian terhalangi oleh kegelapan, entah itu karena mendung, maka hendaklah kalian menyempurnakannya 30 hari dan jangan sekali-kali kalian menyambung hari itu dengan puasa Ramadan. Nah, ini lebih lengkap lagi dengan puasa sehari sesudahnya sebelumnya. Nah, ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Riwayat yang terakhir dikatakan fa akmilul iddata 30 yawman. Ini Al-Imam Ad-Daruqutni. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW kana Rasul yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi fa in gumma 'udda 30 yawman thumma shama rawahu Abu Dawud. Jadi 4 hadis benar-benar menjadi penafsir global hadis yang masih dibingungkan kemarin. Yang masih global, yang belum dipahami. Nah, jadi ini adalah rangkuman dari pembahasan kita sebagai pengingat di pertemuan sebelumnya. Jadi apabila bulan terhalang oleh awan hingga tidak terlihat olehmu, maka
genapkanlah hitungan menjadi 30 hari. Menurut jumhur, tidak ada pertentangan antara hadis yang global dengan hadis yang rinci. Yang global diperjelas dengan yang rinci. Ini sesuai dengan pendapat para ahli usul fikih. Dengan demikian, pendapat jumhur ini lebih tepat. Ya. Baik, kita memasuki ke pembahasan mengenai jumlah saksi yang bisa dijadikan sandaran dari persaksiannya tatkala melihat hilal yang merupakan tanda masuknya bulan Ramadan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai jumlah saksi. Berapa minimal jumlah saksi itu yang dikirim atau yang diutus kemudian bisa diterima persaksiannya dalam menentukan masuk nih atau enggak bulan Ramadan. Baik. Di sini, adapun dalam permasalahan ini, ulama berbeda pendapat mengenai jumlah saksi yang dapat dijadikan sandaran persaksian. Menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat Al-Imam Malik. Dia mengatakan minimal 2 saksi baru bisa dijadikan sandaran. Minimal 2 saksi. Ini pendapat Al-Imam Malik. Adapun pendapat Al-Imam Syafi'i, kemudian pendapat Al-Imam Ahmad dan pendapat Abdullah bin Mubarak, mereka mengatakan 1 saksi minimal. Ini dalam menentukan masuknya bulan Ramadan. Adapun pendapat yang ketiga menurut pendapat Al-Imam Abu Hanifah, adapun apabila langitnya pada saat itu tertutup awan gelap, maka minimal yang bisa diterima saksinya 1 orang. Akan tetapi apabila langitnya cerah, maka harus bersaksi atau orang yang melihat hilal sekelompok orang. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi dia bedakan. Kalau tertutup 1, tapi kalau hilal pada hari itu langitnya cerah, maka harus sekelompok orang. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Baik. Sekarang kita membahas apa yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Jadi ada 3 pendapat. Setelah kita tahu letak khilafnya, pendapat para ulama di dalamnya, kita harus tahu apa yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Perbedaan pendapat yang terjadi dikarenakan adanya perbedaan terhadap beberapa athar atau hadis dalam masalah ini. Ada beberapa riwayat hadis. Dan perbedaan lainnya adalah apakah kesaksian seseorang itu yang menjadi dasar hukum, ataukah jumlah saksi itu yang menjadi dasar hukum. Kalau dikatakan apakah 1 orang berani bersaksi kemudian boleh dijadikan hukum, atau minimal harus ada jumlah yang berbilang di situ baru diputuskan hukum. Nah, inilah yang membuat tadi 1, ada yang 2, ada yang sekelompok orang. Karena ini. Tapi kita lihat sekarang pendapat Al-Imam Malik. Beliau mengambil dalil dari hadis Abdurrahman bin Zaid. Dia mengatakan, haddatsani ashabu Rasulullah SAW annahu qala. Pada saat itu Abdurrahman bin Zaid bin Khattab dia berpidato di depan khalayak untuk menjelaskan hari syak, yaitu hari yang meragukan antara puasa atau tidak. Kemudian dia berkata, aku duduk di majelis para sahabat Rasulullah. Aku menanyakan kepada mereka semuanya. Dan mereka memberitahukan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma alaikum fa atimmu 30, fa in syahida syahidani fasumu wa aftiru.
berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Kalau pada hari itu tertutup awan, hendaklah kalian menyempurnakan 30 hari pada bulan Sya'ban. Apabila bersaksi kepada kalian 2 saksi, maka hendaklah kalian berpuasa dan berbuka. Jadi Imam Malik berdasarkan hadis ini, beliau mengatakan minimal 2. Baik. Sekarang kita lihat pendapat Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Abdullah bin Mubarak. Pertama, Al-Imam Syafi'i berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dia mengatakan bahwasannya telah datang seorang badui kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, aku melihat hilal kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah balik bertanya kepadanya, apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya? Dia mengatakan, iya, aku bersaksi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Bilal, adzin fin nasi falyasumu gadan. Nabi mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, sampaikan, umumkan kepada manusia untuk berpuasa besok. Nah, ja'a a'rabi, datang seorang badui. Di sini dikatakan banyak atau satu orang saja? Satu orang saja. Berdasarkan hadis ini, Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Al-Imam Abdullah bin Mubarak mengatakan tidak apa-apa satu orang saksi. Akan tetapi hadis ini setelah ditelusuri, riwayatnya mursal. Riwayatnya mursal. Seandainya riwayat ini tidak mursal, maka ini bisa dijadikan pegangan. Kemudian tidak sampai di situ. Ternyata ada hadis lain, 2 hadis yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Hadis yang kedua, hadis riwayat Ibnu Umar. Dikatakan, Ibnu Umar mengatakan, tara'an nasul hilala fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituh fa shama wa amara an-nasa bi siyamihi. Disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini sahih, riwayat Ibnu Umar. Dia mengatakan pada saat itu orang-orang lagi mencari hilal. Mereka lagi berusaha melihat hilal. Maka aku pun datang, aku sendiri, dia tidak bilang kami bareng-bareng. Aku sendiri datang memberitahukan Nabi SAW bahwasannya aku melihat hilal, telah melihat hilal. Jadi yang meriwayatkan hadis beliau pelaku, yang melihat langsung. Kemudian dia pun berpuasa dan Rasulullah memerintahkan orang-orang pada saat itu untuk berpuasa. Maka hadis ini menjadi landasan serta jalan keluar bagi permasalahan ini atau khilaf ini. Adapun Imam Abu Hanifah, tatkala beliau bedakan, kalau pas gelap maka nggak apa-apa satu orang, tapi kalau pas terang harus sekelompok orang, itu pendapat ra'i, dari pendapat pribadi saja, tanpa dibangun di atas hadis. Beliau menggunakan opini atau pandangan beliau sendiri. Seperti yang kita tahu, kalau opini dipasang dengan hadis, mana yang antum ambil? Hadis. Tidak diragukan lagi. Sekuat apapun opini antum, tapi kalau ada hadis sahih, antum langsung ambil hadis tanpa memikirkan apa hikmahnya kalau saya pilih opini apa untungnya, tidak. Langsung satu kalimat, saya ambil hadis. Maka inilah yang kita pakai. Kita bersandar dengan hadis sahih. Nah, dan dari sini jelaslah bagi kita semua bahwasannya yang rajih, wallahu a'lam, adalah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Adapun Imam Malik, beliau menggunakan metode yang ketiga, jamaah sekalian. Nah, Al-Imam Malik, tatkala beliau menggunakan hadis ini, beliau menggunakan metode yang ketiga. Apa metode yang ketiga itu? At-tarjih. Jadi di sini ulama khusus pembahasan ini
Al-Imam Asy-Syafi'i menggunakan metode al-jam'u. Dia menggabungkan riwayat hadis yang banyak. Adapun Al-Imam Malik merujihkan satu hadis dia rujihkan. Dia lebih merujihkan hadis Abdurrahman bin Zaid. Berikut dia kias lagi. Dia sudah menggabungkan kemudian dikiaskan bahwasannya hak manusia itu harus 2 minimal saksi. Ini untuk tahu ya. Saksi untuk dalam permasalahan yang berkenaan dengan hak-hak manusia minimal 2 bersaksi. Jelas? Saksi itu di kebanyakan masalah dalam syariat kita ini 2 minimal. Terkecuali permasalahan zina itu minimal 4 orang yang bersaksi. Tapi 2 kalau secara umum yang berkenaan dengan hak-hak. Maka beliau mengkiaskan permasalahan hak dengan permasalahan melihat ru'yatul hilal. Dikiaskanlah oleh Imam Malik karena kebanyakan hak-hak dalam syariat itu minimal 2. Maka dalam melihat hilal juga dikatakan harus 2. Ini digunakan apa? Kias. Yang beliau gunakan adalah kias. Akan tetapi kias di sini kias ma'al farid, tidak pas kiasnya. Dikarenakan perbedaan yang sangat mencolok antara persaksian yang diterima yang berkenaan mengenai hak-hak manusia dengan melihat hilal. Kalau persaksian mengenai hak-hak manusia dibutuhkan minimal 2 karena itu berkenaan dengan hak manusia. Akan tetapi melihat hilal tidak ada orang yang bersengketa untuk melihat hilal. Ada nggak orang berantem gara-gara lihat bulan semua orang bisa lihat ya? Tidak ada untungnya dia harus berbohong, harus ngambil dan lain sebagainya. Jadi cukup 1. Karena apa? Karena dia menggabungkan 2 hadis ini. Al-Imam Asy-Syafi'i dan metode yang digunakan adalah metode yang paling kuat. Dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwasannya yang diamalkan oleh ahlul ilm adalah menerima persaksian 1 orang saja dalam menentukan puasa. Jadi wallahu taala alam, yang rajih adalah minimal saksi yang bisa kita terima untuk melihat hilal cukup 1 saja menurut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan Abdullah ibn Mubarak. Nah, selesai kita dari permasalahan melihat hilal untuk menunjukkan awal bulan. Saksinya berapa? 1. Sekarang bagaimana untuk menentukan akhir? Masya Allah, Al-Imam Ibn Rushd tidak meninggalkan satupun permasalahan kecuali dia akan bahas. Dan ada beberapa pembahasan yang kita lewat sebelumnya karena mungkin tidak terlalu penting, dalam artian tidak terlalu besar dampaknya untuk diketahui oleh kaum muslimin. Beberapa permasalahan kami langgar saja dan kami pilihkan permasalahan-permasalahan yang umum yang butuh diketahui oleh kaum muslimin. Baik, berkenaan dengan menentukan akhir bulan, jumlah saksinya di sini berapa sih yang dijadikan sandaran? Ternyata ada perbedaan. Kalau untuk menentukan awal Ramadan, minimal tadi kita sepakat 1. Bagaimana dengan menentukan akhir Ramadan? Ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Yang pertama, jumhurul ulama. Jumhur ulama artinya mayoritas ulama. Kalau dikatakan mayoritas ulama berarti al-imam yang 4 atau minimal 3 imam dari 4 imam yang telah kita sebutkan di pembahasan minggu lalu masuk di situ. Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik. Itu masuk di pendapat yang pertama. Mereka mengatakan tidak diterima untuk menentukan akhir bulan Ramadan kecuali 2 persaksian. Minimal 2. Adapun ahlul zahir, mereka yang menghukumi hadis-hadis secara zahir dan nas-nas secara zahir, begitupun Al-Imam Abu Thawr dan Abu Bakar ibn al-Mundhir, 3 ulama ini mereka mengatakan bahwasannya cukup 1 orang untuk menentukan akhir bulan. Baik. Hadis yang mereka gunakan pada saat khilaf menentukan awal bulan adalah hadis juga yang mereka gunakan
untuk menentukan akhir bulan bagi pendapat yang kedua, Abu Thawr, Abu Bakar Ibnul Munzir dan Ahlul Zahir. Mereka mengatakan kalau seandainya untuk melihat bulan bisa satu orang, kenapa dalam menentukan akhir bulan kita bedakan begitu? Hendaklah sama, kata mereka. Kemudian mereka juga berpendapat dengan hadis Al-Bara'. Mereka kuatkan pendapat mereka dengan hadis Al-Bara' bin Azib. Dia mengatakan kuntu inda Umar. Aku pada saat itu berada di sisi Umar. Maka ada seorang penunggang yang datang kepada kami dan dia bersaksi keras bahwasanya dia telah melihat hilal bulan Syawal sendiri saja. Wahdahu, dia melihat sendirian. Maka Umar mengatakan, ayyuhan nas aftiru. Wahai para penduduk, maka berbukalah. Maksudnya besok kita sudah selesai dari bulan Ramadan, masuk Idul Fitri. Akan tetapi pendapat ini munqati', tidak jelas asalnya dari Umar. Ulama mengatakan ini terputus nih hadis. Tidak bisa dijadikan landasan. Baik, kalau begitu sekarang kita pindah ke hadis atau dalil-dalil yang digunakan oleh jumhurul ulama. Hadis yang pertama adalah hadis Abdurrahman bin Zaid. Kalau antum ingat yang awal dipakai oleh Imam Malik. Ya, yang dikatakan minimal kalau bersaksi 2 saksi, maka hendaklah kalian berpuasa dan berbuka. Nah, ini adalah hadis Ibn Zaid. Abdurrahman bin Zaid. Kemudian hadis kedua yang mereka pakai hadis Rabi'i ibn Kharras. Dia mengatakan bahwasannya manusia pada saat itu berikhtilaf, berbeda pendapat untuk menentukan akhir bulan Ramadan. Maka datang kepada mereka 2 orang bersaksi di hadapan Nabi bahwasannya mereka melihat hilal. Maka Nabi SAW pun memerintahkan orang-orang untuk berbuka dan mempersiapkan diri mereka menuju masjid salat Idul Fitri. Nah, ini hadis kuat, tidak bisa dibantah lagi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka syahid yang perlu kita garis bawahi, adanya perbedaan antara menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan dalam jumlah orang yang bersaksi melihat hilal. Itu yang perlu kita garis bawahi. Awal itu 1, akan tetapi untuk menentukan akhir minimal 2. Nah, jadi ibrah yang bisa kita ambil bukanlah mengenai apa yang memudahkan seseorang untuk melihat hilal, akan tetapi hadis itu sendiri adalah pelajaran dan pegangan yang harus kita pakai. Jadi bagaimana Ustaz? Hari ini Masya Allah udah ada alat canggih nih digunakan untuk melihat hilal. Boleh itu digunakan, akan tetapi hikmah dari Nabi SAW mengatakan mereka 1 orang saja, 2 orang saja, karena hal ini agar menghilangkan perselisihan di sebagian orang. Nabi tidak mengatakan carilah dengan sungguh-sungguh kemudian lihatlah menggunakan apapun, itu tidak. Dengan mata kepala manusia itu harus bisa melihat itu sebenarnya. Karena hadis menuntut itu. Hadis yang dari tadi kita bacakan, semua hadis ini manusia pada saat itu melihatnya dengan mata mereka. Jadi yang memang menjadi ukuran pada dasarnya adalah melihat dengan mata mereka tanpa menggunakan alat. Agar apa? Agar menghilangkan perselisihan sebenarnya. Karena kalau memasuki bulan dan telah terlihat hilal, mereka gampang melihatnya dan semua orang pun melihatnya pada saat itu. Adapun kalau yang menggunakan teropong, maka kan sebagian orang melihat. Jadi hikmahnya sebenarnya, asalnya kalau berpegang dengan hadis adalah dengan mata tanpa alat bantu. Itu hikmah, inilah syariat. Tapi bagaimana Ustaz kalau ada alat bantu? Maka itu diperbolehkan sebagai kemudahan. Nah, tapi kalau antum berbicara asal, maka asalnya dengan mata antum tanpa alat bantu. Nah, ini yang ingin kita perbaiki dari pemahaman. Nah, baik. Perkara berikutnya
setelah kita berbicara mengenai jumlah yang orang yang diterima kesaksiannya untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, Imam Ibn Rushd di sini ingin membahas masalah khilaf yang terjadi setelah itu, menunjukkan detail susunan beliau, yaitu pembahasan mengenai apabila, ini penting, telah terlihat hilal. Sudah selesai kita dari permasalahan berapa jumlah dan lain sebagainya. Apabila suatu negeri telah melihat hilal, apakah wajib bagi negeri lain untuk mengikuti ru'yatul hilal yang dilihat oleh negara itu atau tidak? Jadi terlihat hilal di Indonesia nih misalnya, Malaysia boleh nggak ikutan? Malaysia boleh nggak ikutan? Atau negara-negara yang dekat dengan Indonesia boleh nggak ikutan? Baik, permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Jadi setiap permasalahan ada khilaf. Khilafnya terbagi menjadi dua. Dan permasalahan ini namanya khilaful matali'. Khilaf al-matali'. Ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Yang pertama jumhur ulama beserta di dalamnya salah satu riwayat dari Imam Malik. Riwayat dari Imam Malik itu biasanya ada dua. Imam Malik ini punya dua riwayat. Riwayat Ibnul Qasim dari Mesir dan riwayat Ahlul Madinah dari Madinah. Nah, riwayat Imam Malik bersama jumhur riwayat yang dari Mesir. Mereka mengatakan bahwasannya kalau seandainya telah terlihat hilal di suatu negeri, maka wajib bagi sebagian negeri untuk mengikuti hilal di negeri itu. Sebentar, antum pasti mulai ada pembicaraan nih dalam hati. Wah, gak mungkin Ustaz. Buktinya kita beda-beda nih sekarang. Jumhur ulama, mayoritas ini mengatakan bahwasannya apabila hilal telah terlihat di suatu negeri, wajib bagi negeri yang lain mengikuti ru'yah di negeri itu. Pendapat yang kedua, salah satu riwayat dari Imam Malik, pendapat Ahlul Madinah. Beliau mengatakan apabila hilal telah terlihat di salah satu negeri, tidak wajib bagi negeri yang lain mengikuti hilal pada negeri itu. Kecuali para imam, pemerintah mereka, penguasa mereka yang memerintahkan untuk ngikutin baru. Ini pendapat Al-Imam Malik. Sekarang apa yang menyebabkan mereka berbeda pendapat? Perbedaannya karena ada hadis-hadis yang bertentangan dalam perkara ini. Itu yang menyebabkan di sini terpecah menjadi dua pendapat. Baik. Pendapat yang pertama yaitu jumhurul ulama, dia mengatakan hadis Nabi yang mengatakan berpuasalah kalian karena melihat ru'yah, kalian karena melihat ru'yah, dan berbukalah kalian karena melihat ru'yah hilal. Ini umum untuk seluruh kaum muslimin. Karena kalian, jadi umum untuk seluruh kaum muslimin. Adapun Imam Malik mengatakan tidak. Kalian di situ menunjukkan khusus bagi sebagian kaum muslimin yang melihat itu. Nah, ini hadis yang membuat mereka berbeda pendapat dikarenakan perbedaan pandangan menyikapi hadisnya. Yang jumhur mengatakan ini seluruh kaum muslimin, Imam Malik enggak bagi sebagian yang melihat saja. Baik, sekarang yang rajih yang bagaimana? Yang rajih wallahu a'lam adalah pendapat jumhur. Kalau satu negeri sudah melihat, maka negeri yang lain mengikuti, cukup sudah, tidak boleh mereka lihat lagi hilal, mencukupi hilal suatu negeri selama, ya ini ada garis bawah di sini, ada sedikit antum buat notes di situ. Selama negeri itu tidak berbeda
matahari terbitnya sama. Ikhtilaful matali'. Kalau terbitnya matahari sama, maka masuk. Tapi kalau berbeda terbitnya matahari, maka ini tidak wajib mengikuti. Yang kedua, tidak berbeda iklim. Yang ketiga, tidak berbeda garis khatulistiwanya. Karena zaman dulu mereka belum melihat dunia ini secara luas seperti sekarang. Maka apabila suatu negeri yang hampir sama, ya, iklimnya sama, terbit mataharinya, seperti contoh 11-12 ya kita dengan Malaysia. Ada nggak yang pernah ke Malaysia di sini? Ya, saya kira tidak terlalu jauh. Maka itu boleh mengikuti. Selama tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan ini juga seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, kalau seandainya suatu negara tidak mengikuti ru'yah dari negara yang lain, maka wajib penduduknya mengikuti arahan dari pemimpinnya agar tidak meluas perbedaan. Ini pendapat Syekh Al-Albani. Jadi kalau misalkan di sini ada ru'yah, kemudian di negara Filipina misalkan ada ru'yah juga, tapi Filipina mengatakan kita nggak mau mengikuti karena sebab ini dan ini. Wajib bagi mereka yang hidup di sana mengikuti pemerintahnya, penduduknya mengikuti pemerintahnya agar tidak meluas perbedaan pendapat itu. Jelas ya jemaah sekalian. Baik, ini adalah berkenaan dengan apabila ru'yah dilihat di suatu negeri, wajib nggak negeri yang lain mengikuti ru'yah tersebut. Baik, selesai kita dari permasalahan ini. Antum dapat nggak poinnya? Insya Allah dapat. Baik. Setelah membahas kapan waktu masuk Ramadan dan keluarnya, mengenai pembahasan kapan awal waktu untuk kita berhenti dari makan dan minum serta melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Selesai ini kita dari pembahasan waktu yang berkenaan dengan waktu. Masuklah kita pembahasan mengenai kapan sih awal waktu itu untuk kita berhenti mulai makan dan minum serta melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, mengenai ini ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Jadi saya harap antum keluar dari sini, antum lebih legowo karena ada perbedaan pendapat. Antum lihat dari tadi, setiap permasalahan ada berbeda pendapat. Jadi antum jangan pelajari yang roji terus antum dengar. Kata para ulama, mereka yang tidak mempelajari ilmu fikih seperti katak dalam tempurung. Begitu tempurungnya dibuka, wah luas di dunia gitu. Sebagian dan perbedaan pendapat yang terjadi itu menunjukkan rahmat kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Jadi kalau mereka mengambil pendapat yang lain dari pendapat ini silahkan. Bukan berarti harus memaksa mereka harus mengikuti pendapat antum. Paham ini? Selama ini masih masalah khilafiyah. Sampai hari ini masih terjadi khilafiyah, belum dirojihkan. Belum kita katakan ini yang paling benar. Akan tapi sebagian ulama telah merojihkan. Rojih artinya apa? Kemarin saya jelaskan. Rojih artinya apa? Pendapat yang paling dekat dengan kebenaran atau pendapat yang paling kuat di mata seorang mujtahid atau ulama. Jadi bukan ini kebenaran mutlak maksudnya. Ya, tetap dia kembalikan kepada Allah mana yang benar. Jadi khilaf itu dibangun atau Allah menunjukkan khilaf, mengadakan khilaf karena rahmat. Contoh saja menggunakan kos kaki. Menggunakan kos kaki ini ada khilaf. Tapi ternyata khilaf di sebagian negeri itu mereka lebih memilih khilaf yang karena memang khilaf atau pendapat ulama itu lebih ringan. Antum pernah naik ke gunung? Antum udah rasa dingin gunung nggak? Baik, ternyata bagi mereka ini hukum menggunakan jawrab walaupun dalam berwudu itu lebih selamat karena di negeri sana itu dinginnya di bawah 0, bahkan minus 12. Jadi kalau harus buka pakai sengsara bagi mereka. Tapi kita di Indonesia karena bukan negara yang bersalju dinginnya parah, kita mengambil pendapat yang umum.
Yaitu pendapat apabila kita safar 3 hari 3 malam, kalau tidak safar mukim, hukum menggunakan kos kaki ini sehari semalam. Kapan waktu dimulainya? Mulai tatkala kita wudu pertama kali. Kita wudu pakai kos kaki, udah. Jadi kalau antum mau wudu nggak usah lepas lagi, tinggal usap atasnya. Kalau antum mukim sehari semalam ukurannya. Kalau antum musafir 3 hari 3 malam, karena susah air dan lain sebagainya. Jelas ini ya? Nah, begitupun khilaf ini. Jadi saya tidak pengen antum memandang kerucut permasalahan ini, tapi pandanglah dia dengan pandangan global, bahwasannya ada juga imam yang lain yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda. Nah, baik. Bagaimana dengan waktu awal kita mulai berhenti makan dan minum? Ulama berbeda pendapat menjadi 2 pendapat. Pendapat yang pertama, jumhurul ulama, masuk semua 4 ulama. Ibaratnya seluruh ulama berpegang dengan pendapat ini. Pendapat mengenai waktu awal mereka menahan lapar dan haus, kemudian dari hal-hal yang membatalkan puasa. Baik. Dasar para ulama di sini adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Allah mengatakan, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Mengenai batas awal waktu menahan diri, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat batasannya adalah munculnya fajar kedua yang bergaris putih, berdasarkan ketetapan dari Rasulullah SAW dan firman Allah yang berbunyi, "Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Di awal kali turun ayat ini, para sahabat berusaha untuk menafsirkan. Kata mereka, berarti awal waktu kita berhenti berdasarkan ayat Allah yang mengatakan makan dan minumlah kalian sampai jelas benang hitam dari benang putih. Mereka keluarkan benang nih, masih makan aja. Kalau benang sudah kelihatan, wah ini nggak boleh di stop. Tapi bukan ini penafsirannya. Jadi dalam Al-Quran itu banyak analogi atau kinayah yang tidak diinginkan makna sebenarnya. Dalam Al-Quran seperti itu. Contoh kita katakan orang yang ringan tangan. Maksud tangannya ringan, kurus atau gimana? Hah? Maksud ringan tangan itu apa? Gampang membeli. Di Al-Quran banyak seperti ini. Ini namanya kinayah, tidak diinginkan makna sebenarnya, tapi makna lain yang terkandung dari makna ini. Dikatakan orang ini di rumahnya sering keluar asap. Pepatah Arab. Maksudnya apa? Sering keluar asap. Dia suka bakar-bakar di rumah gitu. Bakar perabotan gitu ya. Gitu maksudnya. Apa maksudnya kira-kira? Yang bisa terbang dapat umroh. Nah, dikatakan oleh orang Arab, Masya Allah fulan rumahnya sering keluar asap dari rumah. Maksudnya apa itu? Hah? Yang lain. Masak terus. Apa maksud dari masak itu? Maksud dari masak itu apa? Cukup. Yang lain. Kasih makan orang. Maksud dari kasih makan orang itu kenapa itu orang kasih makan? Murah hati. Karim. Boleh pulang. Ya, dia suka memberi, makanya lumbung atapnya itu sering keluarkan asap. Kalau ada tamu sering dia masakin. Nah, itu kinayah namanya. Maka ini juga kinayah, bukan makna asli untuk keluarkan benang. Wah, udah putih nih, udah kelihatan. Berhenti makan. Bukan. Tapi makna yang lain. Taib, Al-Quran menafsirkan Al-Quran. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, atau hadis ditafsirkan oleh Al-Quran. Begitulah cara kita menafsirkan satu sama lain. Dan sebaik-baik penafsiran yaitu tadi Al-Quran dengan Quran, Al-Quran dengan hadis. Nah, sekarang kita lihat pendapat jumhur ulama atau hadis.
sebelum kita lihat pendapat mereka, pendapat yang kedua ini, pendapat Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Rushd mengatakan pendapat ini syadz. Pendapat yang kedua ini tertolak. Disebutkan pendapat yang syadz. Batasannya untuk pendapat yang kedua adalah fajar merah yang muncul sesudah fajar putih bersamaan tampaknya dengan mega merah. Ini diriwayatkan oleh Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud. Jadi kalau pendapat yang pertama, batasannya munculnya fajar kedua yang bergaris putih. Pendapat yang kedua, munculnya fajar merah yang datangnya setelah fajar putih. Yang menyebabkan mereka berbeda pendapat adalah adanya perbedaan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata nama fajar ini merupakan nama yang memiliki dua makna. Seperti kalimat madu. Mohon maaf, jangan tersinggung. Kalimat madu. Ini kalimat yang mempunyai makna yang beragam. Iya tidak? Madu yang antum minum atau madu yang apa, Pak? Ahsan. Tapi kalau dikatakan madu, yang terlintas pertama kali apa? Madu. Beda-beda di kepala. Tidak bisa kita samakan. Nama madu ini bisa antum artikan ini, nama madu bisa antum artikan ini. Begitupun nama fajar. Pada bahasa Arab ini mempunyai dua makna. Yang pertama itu adalah garis putih, yang kedua garis merah. Bisa diartikan ini. Maka karena ada dua makna, ulama berbeda pendapat mana yang dimaksud dalam ayat Allah ini. Sampai jelaslah benang putih dari benang hitam. Sedangkan nama fajar ada dua, yang merah dengan yang putih. Baik. Sekarang kita lihat pendalilan yang mereka pakai untuk menafsirkan makna ini. Jumhurul ulama menggunakan hadis riwayat Muslim, hadis yang sangat kuat. Hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasannya Rasulullah bersabda, "La yaghurrannakum min suhurikum adhanu Bilal wala bayadul ufuqil mustatilu hakadha hatta yastatilu hakadha." Dia katakan bahwasannya jangan mengecohkan kalian dari makan sahur kalian adzan Bilal sampai fajar itu timbul yang putih panjang seperti ini, kata Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya. Fajar putih seperti ini sampai dia panjang segini, kata Nabi SAW. Dan Hammad dia mengkisahkan hadis ini, yakni mu'taridan, melintang seperti ini, kata dia. Maksud dari gerakan Nabi seperti ini yaitu mu'taridan, dia memanjang seperti ini. Hadis Muslim. Jadi ada kata fajar putih di situ. Dahulu di zaman Nabi azan itu ada dua kali. Ya, di zaman Nabi itu azan ada dua kali. Yang pertama azan yang mengharamkan sholat dan menghalalkan makan. Kemudian azan yang kedua azan yang menghalalkan sholat dan mengharamkan makan. Paham maksudnya ini? Azan yang pertama dulu sering diazani oleh Bilal. Bilal itu sering azan pertama kali. Jadi dulu azan ada dua, oleh Bilal dan Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta. Azan Bilal ini gunanya untuk mengharamkan sholat. Maksudnya sholat malam sudah berhenti pada waktu itu dan boleh makan. Jadi azan yang pertama menunjukkan bahwa waktu sholat sudah habis, waktu sholat malam.
dan masuk kalian halal untuk makan sahur. Jadi itu gunanya. Azan yang pertama untuk membangunkan mereka yang mau puasa, ini loh waktunya. Sholat udah berhenti tuh di situ. Azan yang kedua adalah azan Ummi Maktum, menunjukkan sudah masuk waktu sholat subuh, maksudnya sudah haram sudah ini bagi yang puasa untuk makan. Jelas itu maksud dari perkataan yang mengharamkan sholat dan menghalalkan makan dan mengharamkan sholat. Atau yang berlawanan dari ini. Jelas ya? Nah, itu maksudnya. Abdullah bin Ummi Maktum ini dia buta. Dia tidak bisa lihat tuh fajar. Jadi dibangunkan, diberitahukan kepadanya, wahai Abdullah, azan. Jadi setelah mereka lihat, dikabarkan kepadanya, nah sekarang kamu azan. Menandakan sudah nggak boleh makan nih setelah ini. Sudah habis waktu sahur. Paham maksudnya ya? Nah, di situ Ibnu Rushd nggak menjelaskan ke kita. Baik. Jadi itu hadis pertama yang digunakan oleh jumhur. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah. Yang Allah berfirman, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Maksud dari ucapan Allah ini adalah benang hitam, benang putih itu malam dan pagi maksudnya. Sampai jelaslah pagi dari malam, itu maksudnya. Jadi bukan keluarkan benang, tapi maksudnya jelaslah waktu pagi dari waktu malam, karena sudah jelas tuh. Ini pagi kita bisa tahu, semua orang tahu ini udah pagi nih karena udah terang. Yang ini masih malam. Dan di dalam ayat ini tidak dikatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil ahmar. Tidak dikatakan sampai jelaslah benang putih dari benang merah. Nah, itu yang membuat mereka tidak memilih dan mengatakan pendapat kedua yang mengatakan bahwasannya garis merah itu, fajar merah itu salah karena ayat ini tidak menyebutkan adanya fajar merah. Tidak ada kata ahmar merah di situ, yang ada putih. Kuatlah pendapat yang pertama ini. Baik, antum bisa merojihkan setelah antum dengarkan dua pendapat ini. Menurut antum mana yang rojih? Yang putih atau yang merah? Antum sering lihat yang putih, yang merah enggak? Jawabannya enggak pernah. Dengar azan mah antum sering. Enggak pernah antum keluar gitu buka pintu, wah ada putih nih. Berhenti makan. Enggak, antum tunggu azan, antum nonton gitu. Biasanya enggak sih? Iya. Sekali-kali antum keluar lah biar pastikan gitu. Jangan bapak yang azan terus yang pastikan antum harus berhenti. Kadang udah lewat beliau juga masih makan. Nah, bisa jadi sudah habis tuh waktunya. Nah, makanya sekali-kali coba gaya seperti itu ya. Ini adalah hal yang mereka lakukan sebelum zaman ini maju seperti kita. Itu adalah syariat Allah. Adapun sebagian ulama, mereka mengatakan bahwasannya ada hadis Qais. Dari bapaknya dia mengatakan, Rasulullah bersabda, makanlah dan minumlah kalian, dan janganlah kalian ragu sampai telah terlihat fajar merah itu. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan hadis ini yang dipakai oleh mereka pendapat yang kedua. Sekarang ada dua hadis nih. Benang merah, benang putih. Fajar merah, fajar putih. Ada hadis sahih lebih banyak di pendapat yang pertama, dan ternyata ada hadis juga Qais, tapi bukan riwayat Muslim. Hadis ini tingkatannya, kekuatannya di bawah hadis yang dipakai oleh jumhur, karena riwayatnya bukan dari Bukhari Muslim, tapi disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka para sebagian ulama mengatakan hukum ini telah dinasakh, dihapus. Dulu
patokannya itu fajar merah, tapi datang hadis menghapus. Sehingga patokannya adalah fajar putih. Ini yang dikatakan oleh sebagian para ulama untuk menyikapi hadis yang terlihat bertentangan ini. Jelas ya, nggak bisa untuk gabung. Merah ketemu putih apa tuh? Nah, bukan begitu, nggak bisa untuk gabung dalam permasalahan ini. Kan kita sepakati kalau ada dua bertentangan coba digabung. Karena ini masalahnya warna, nggak bisa digabung. Makanya kata para ulama, idza ta'adzarul jama', kalau tidak bisa digabung, pindah ke apa? Nasakh wal mansukh. Salah satunya menjadi penghapus hukum yang dahulu. Bagaimana cara nasakh mansukh? Mengetahui tawarikh, sejarah hadis. Mana yang lebih duluan, mana yang belakangan. Maka dikatakan oleh sebagian ulama yang belakangan itu adalah hadis yang menjelaskan tentang fajar putih merupakan patokan seseorang harus berhenti makan di situ. Minum juga, dan hal-hal yang diharamkan karena dapat membatalkan puasa. Jadi patokannya itu. Terkadang antum nggak dengar azan, misalkan antum di hutan, ya, atau di gunung, maka fungsi ini antum pakai kembali. Jelas ya? Apalagi kalau di gunung, masya Allah, dekat tuh langit. Baik. Kita memasuki rukun yang kedua dari rukun puasa. Yang pertama apa tadi rukun yang pertama? Az-zaman, waktu. Ahsan, masya Allah, berarti semua dengar. Ada yang tidur ya? Nah, yang kedua adalah al-imsak. Artinya berhenti. Kalau tadi berkenaan dengan waktu, sekarang lebih kepada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kita harus menahan dari hal-hal ini. Ini penting berarti. Kadang banyak dari kaum muslimin yang tidak tahu bahwasanya hal tersebut membatalkan atau hal tersebut tidak membatalkan. Sering ketukar mereka. Mereka bilang ini kan ini batal puasa. Nangis ini batal. Justru kalau dimasukin nama apa namanya itu? Infus, itu nggak batal. Karena ini obat. Minum dia pil gitu, nggak batal kata dia. Nah ini kan kebolak balik. Nah kita lihat penjelasan ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW dalam permasalahan ini. Baik. Pembahasan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pembahasan yang pertama adalah apakah seseorang itu berbuka atau batal puasanya kalau seandainya masuk ke dalam perutnya hal-hal yang tidak mengenyangkan. Wah, ini mulai bingung antum. Hal-hal yang tidak mengenyangkan. Para ulama telah bersepakat apabila masuk ke perut seseorang dari makanan dan minuman yang mengenyangkan, maka ini batal. Sepakat ini. Ini adalah mantuk. Mantuk itu adalah hal-hal yang dipahami dari lafaz. Itu namanya mantuk. Habis ini antum jadi ulama fikih, antum tahu semua istilah-istilahnya. Masya Allah, antum catat itu. Mantuk apa? Ya, maskut itu apa? Mantuk artinya pemahaman yang antum bisa paham dari zahir lafaz yang ada dalam redaksi Nabi. Kalau tadi dikatakan khaytul abyad, maksudnya adalah apa? Malam dari siang, dari pagi. Itu namanya bukan mantuk, namanya mafhum. Sesuatu yang dipahami. Tapi yang antum pahami pertama kali adalah benang merah dari benang hitam dari benang putih. Nah itu namanya mantuk, benang hitam dari benang putih. Itu namanya mantuk. Apa yang antum baca langsung terlintas pertama kali itu namanya mantuk. Nah, sini ulama bersepakat berdasarkan hadis Nabi secara zahir yang dipahami oleh semua, makan dan minum yang masuk, makanan dan minuman yang masuk ke perut membatalkan. Bagaimana dengan yang maskut, yang tidak disebutkan dalam nas? Dalam hadis itu tidak disebutkan. Lawan dari mantuk itu namanya maskut. Seperti debu misalkan. Antum buka mulut masuk debu. Bagaimana nih Ustaz? Atau buka mulut masuk lalat, nyamuk. Batal nggak Ustaz?
Atau pasir, antum main di apa? Pantai tiba-tiba kemasukan pasir, antum telan gitu, kerasa. Nah, bagaimana ini? Perhatikan, para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Jadi yang disepakati tadi, makan dan minuman yang mengenyangkan masuk ke dalam perut batal. Bagaimana dengan hal-hal tadi yang disebutkan? Atau tetesan mata. Ini sebentar, kita miringkan dulu ini. Karena ini ada pendapat khusus. Obat tetes mata atau obat tetes hidung. Karena sesuatu yang masuk ke mata dan hidung itu masuk juga ke perut. Antum tahu nggak ini? Tanya dokter. Dokter yang paham masalah ini, maka tanyakan dokter, benar nggak yang masuk ke mata itu bisa masuk langsung ke hidung? Begitupun yang masuk ke yang masuk dari mata bisa ke perut, dan begitupun yang dari hidung. Makanya dinamakan dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan. Jadi kalau ini bermasalah, ini juga bermasalah, dan tenggorokan bermasalah. Maksudnya dia satu arah tuh. Terkadang antum hirup sesuatu nasi masuk nggak ke tenggorokan? Benar nggak ini? Baik, sekarang kita lihat masalah ini. Kita pinggirkan dulu. Afwan. Baik, pendapat yang pertama pendapat ammatu ahli ilmi. Jadi kalau antum dengar kalimat sebutan ammatu ahli ilmi, intinya hampir semua ulama ini berpendapat seperti itu. Man adkhala jawfahu halqahu aw ma'idatuhu ma laysa bimughaddin faqad afṭar. Barang siapa yang memasukkan dengan sengaja, dipakai kalimat adkhala, dia memasukkan dengan sengaja, bukan tidak sengaja. Jelas ya? Segala sesuatu dari makanan dan minuman, walaupun tidak mengenyangkan, maka dia telah batal. Kata amatu ahli ilmu, mau apapun itu bentuknya, masuk dengan sengaja batal sudah. Adapun Al-Hasan ibn Saleh, dia mengatakan tidak batal, tidak sampai ke membatalkan puasa. Kita lihat dalil masing-masing pendapat. Pendapat jumhur atau pendapat amatu ahli ilm, umumnya kalangan para ahli ilmi, bahwasannya puasa ini adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah yang bisa dipahami dengan akal. Tidak menyamakan antara yang memberikan gizi dan yang tidak. Adapun ulama yang berpendapat bahwa puasa adalah ibadah yang tidak dipahami oleh akal, maksudnya hanyalah menahan diri dari segala yang masuk ke perut, maka ia menyamakan antara yang dapat memberikan gizi, yaitu mengenyangkan, dan yang tidak. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu", makan dan minumlah kalian. Sampai jelaslah benang hitam dari benang putih yang barusan kita bahas tadi. Hadis ini ayat ini menunjukkan keumuman dari keharaman semua makanan dan minuman. Baik itu mengenyangkan atau tidak mengenyangkan, tidak ada bedanya. Karena tidak ada di situ pengecualian dalam ayat itu. Ayatnya umum. Makan dan minum. Ada di situ menyebutkan mengenyangkan, yang berat atau yang ringan, ada nggak? Nggak ada. Berarti semua makanan dan minuman masuk ke perut batal. Jelas ya? Dari keumuman ayat ini. Ini adalah dalil jumhur atau amatu ahli ilm. Adapun mereka yang mengatakan bahwasannya tidak batal, mereka menafsirkan ayat Allah dengan mengatakan bahwasannya sungguhnya yang diharamkan saja dalam berpuasa itu dari makanan dan minuman yang memang orang terbiasa makan dengan itu, sudah menjadi adat kebiasaan makan itu. Kan gak ada tuh orang makan pasir, gak ada orang makan debu menurut mereka.
Jadi yang dimaksud dalam ayat wakulu washrabu, makanlah dan minuman, menurut pendapat yang kedua ini, Al-Hasan ibn Saleh, enggak, maksudnya itu makanan dan minuman yang orang-orang pada umumnya makan. Selain itu berarti enggak apa-apa, kayak begitu. Nah, itu yang menyebabkan mereka mengatakan enggak batal. Akan tetapi wallahu a'lam, yang rajih adalah pendapat yang pertama. Barang siapa yang memasukkan ke dalam perutnya, maka walaupun itu bukan sesuatu yang mengenyangkan, batal karena keumuman ayat dan hadis. Dan Abu Talhah tatkala dia mengatakan hadis Anas, dia mengatakan, aku melihat Abu Talhah ya'kulul barda. Apa barda itu? Hah? Antum tahu enggak barda? Enggak tahu. Wallahu a'lam. Kayaknya salju di begini. Al-barda. Baik. Kemudian dia mengatakan innahu laisa bita'am. Itu bukan makanan dan bukan minuman. Dan hadis ini tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hadits yang masyhur. Nah, jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Maka dikatakan di sini itu bukanlah hadis. Jelas-jelas itu tidak ada riwayat Nabi yang mengatakan. Akan tapi itu ijtihad dari Talha sendiri, perlakuan sendiri, bukanlah hadis. Jelas. Jadi Anas mengatakan aku melihat Talha. Jadi Talha melakukan, bukan Nabi. Maka itu ijtihad dari Talha. Dan dia tidak menisbatkan perlakuan dia atau pekerjaan yang dia lakukan itu kepada Nabi. Maka tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Dan ulama mengingkari apa yang dilakukan oleh Talha. Dikatakan Sa'id bin Musayyib mengingkari apa yang Talha lakukan. Dia katakan itu bisa menghilangkan dahaga. Coba pasal itu makan banyak-banyak, hilang dahaga itu. Nah, itu Sa'id bin Musayyib mengingkari apa yang dilakukan oleh Talha, salah seorang sahabat. Baik. Jadi dari sini wallahu a'lam, kita kembalikan hukumnya kepada Allah. Yang rajih, mengambil kehati-hatian, hindarkan semua untuk benda-benda masuk ke mulut. Adapun handphone masuk ke mulut, hati-hati. Antum tahan-tahan. Ya, kita sudah dengar pendapat para ulama membatalkan itu. Antum wajib qadha. Kalau antum sengaja masukkan remote kadang tusuk-tusuk biar enggak puasa dan lain-lain, itu enggak boleh ya. Antum tahan, enggak boleh sampai ke lambung antum. Kalau masih di sini antum getok gini keluar, masih enggak apa-apa betul. Kalau udah masuk ke lambung, wallahu a'lam batal. Jadi jangan antum main-main dengan hal-hal setelah mendengar hadis ini. Cari kehati-hatian paling afdal. Hindarkan saja lebih baik gitu. Jangan nyoba-nyoba, kayaknya ini enggak. Jadi yang paling selamat pendapat yang pertama. Ya, menahan diri dari seluruh hal-hal yang masuk ke rongkongan antum. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini saja. Apa antum mau lanjut? Cukup sampai di sini? Cukup sampai sini. Ahsantum, barakallahu fiikum. Karena sudah ada peringatan keras dari yang memasak, jadi kita sami'na wa ata'na. Barakallahu fiikum. Sallallahu alaihi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal, yang mau bertanya silakan. Ya, selanjutnya ke sesi tanya jawab pada Bapak Ibu sekalian yang dimenanyakan secara langsung boleh bersama ini atau dituliskan di secara kertas. Ahsan menggunakan kertas. Ahsan. Nah, yang dimenanyakan bisa dikumpulkan